Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la'adzumun adzim. Shadaqallahul azim. Sahabat dakwah Arisalah dimanapun berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang kasih sayangnya dan nikmatnya sungguh takkan bisa kita ukur. Dan tak lupa, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad agar kita selamat di dunia dan akhirat, dan kelak nanti hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dakwah Arisalah yang berbahagia, sungguh beruntung apabila kita sebagai orang tua memiliki anak yang soleh dan solehah, berbakti, taat, penurut, semua yang baik-baik ada pada anak kita, maka itu adalah nikmat yang paling besar sebagai orang tua memiliki anak yang soleh dan soleh. Tapi kenyataannya di lapangan, bahkan dimanapun berada pada saat ini di akhir zaman, banyak anak yang justru membangkang kepada kedua orang tuanya. Bahkan disuruh pun sulit, sampai-sampai diajak untuk berkelahi pada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat dakwah Arisalah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah judul, yaitu pendidikan anak melalui keteladanan. Hadirin sahabat dakwah rahimakumullah, ada sebuah kisah dalam Al-Quran, yaitu pada surat Luqman ayat 13 yang tadi telah saya bacakan, yaitu yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hadirin jamaah sahabat dakwah yang berbahagia, ada yang kenal Luqman? Luqman di rumah saya banyak, tapi Luqman yang di sini yang dimaksud adalah yang dikisahkan dalam Al-Quran, orang yang sangat soleh. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Luqman ini adalah anak angkat Ibnu Sadun, dan ia termasuk bukan nabi, tapi dikisahkan sebagai orang yang soleh. Dia memberikan contoh atau keteladanan kepada kita semua, karena kata-katanya masuk ke dalam Al-Quran, yaitu dia mengajarkan kepada anaknya bahwa pentingnya tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dasar mendidik anak kita supaya anak kita menjadi anak yang soleh, yaitu ketauhidan, yaitu tauhid kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Kenapa anaknya itu nurut? Karena Luqman itu memberikan contoh dan keteladanan yang baik. Hadirin jamaah sahabat dakwah dimanapun berada, yang kedua keteladanan yang dicontohkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Hadirin jamaah sobat dakwah, di sini telah ada dalam Al-Quran bahwasanya suri teladan yang baik yang pantas kita contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita sebagai orang tua perbanyaklah mengenal Rasulullah melalui apa? Melalui kisah-kisah yang terdapat dalam kitab-kitab, yaitu kisah keteladanan Nabi, kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi dan lain sebagainya. Kenapa anak-anak kita sekarang di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Karena contoh dan keteladanan tidak datang dari rumah sendiri, yaitu kedua orang tua. Kenapa demikian? Karena orang tua zaman sekarang lebih memilih koran ketimbang Al-Quran, lebih memilih iptek ketimbang imsak. Maka dari itu, teguran buat saya sendiri dan kepada orang tua, mulailah saat ini pelajarilah agama, datangilah majelis-majelis ilmu. Untuk apa? Untuk membimbing anak-anak kita. Karena pada dasarnya anak-anak kita itu mau ataupun semangat ketika ada contoh dan keteladanan dari kedua orang tuanya. Hadirin jamaah sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tentang keteladanan terdapat di dalam Al-Quran, yaitu kullu nafsin bima kasabat rahina, yang artinya adalah tiap-tiap dari tanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya adalah diri kita sendiri, yaitu dalam surat Al-Mudaththir ayat 38. Bahwasanya apa yang kita lakukan sebagai kedua orang tua, apa sebagai orang tua, itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti kelak di akhirat. Maka dari itu, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat inilah mulailah dari diri kita sendiri untuk bersama-sama mendidik anak kita agar sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ada pantun dari saya. Pergi ke kedai naik becak, becak ditarik bersama tamu. Rajin-rajinlah bapak ibu untuk membaca baik untuk menambah ilmu. Dan yang terakhir, siang hari memakan kuaci, makan bareng sama Neng Asik. Cukup sekian dari saya untuk ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.